Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan rahmat dan maghfirahnya pada kesempatan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan 5 pilar pendidikan, di mana 5 pilar pendidikan ini adalah sebagai dasar yang harus kita pegang selaku tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga arah pendidikan ke depan lebih berkualitas dan lebih mumpuni, sehingga bisa melahirkan anak yang punya prestasi, punya talent, dan punya dedikasi dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air. 5 pilar tersebut, yang pertama adalah bahwa belajar bertujuan diantaranya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan terhadap sebuah keyakinan yang kita anut adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana nilai-nilai belajar ini merupakan salah satu indikasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada gilirannya peserta didik juga pendidik dan tenaga kependidikan dari proses belajar tersebut bisa mengamalkan nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai agama dalam kehidupan keseharian melalui refleksi dan aktualisasi serta progres yang bermuara pada akhlak dan perilaku yang sesuai dengan keyakinan yang dianut. Barangkali itu fungsi belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya adalah belajar untuk memahami dan menghayati. Melalui proses kegiatan belajar mengajar, paling tidak kita dapat memahami tentang lingkungan sekitar, yang pada akhirnya menumbuh kembangkan nilai-nilai kecintaan, bagaimana menjaga dalam kondisi yang asli dan indah, sehingga pada akhirnya dapat memungkinkan belajar dengan nyaman. Kemudian menghayati dari nilai-nilai belajar tersebut, sehingga apa yang selama ini melalui pendekatan edukasi dan pembelajaran dapat membentuk pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri, terhadap lingkungan, dan terhadap yang lain. Kita memahami dan kita maklumi bahwa belajar adalah salah satu tugas dan kewajiban kita yang tidak boleh henti-hentinya kita terus belajar dan terus belajar. Dalam arti menempa diri agar lebih mumpuni, lebih memiliki profesionalisme yang pada gilirannya mampu bersaing dan kompetitif di era global sekarang ini. Yang berikutnya, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara tertib. Melalui proses belajar mengajar dapat dihasilkan manusia yang memahami tentang hidup yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Melalui tata cara dan tata tertib yang ada, mereka akan sadar dan akan melaksanakan seluruh kegiatan belajar tersebut sesuai dengan tata tertib yang ada, sehingga pada akhirnya akan menghargai apa yang harus dilaksanakan bagi dirinya dan apa yang harus tidak dilaksanakan bagi dirinya, yang pada akhirnya tidak akan merugikan baik kepada diri, keluarga maupun kepada yang lain. Kemudian berikutnya, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Sebagaimana kita maklumi bahwa manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang senantiasa memberikan kontribusi positif bagi sesama. Ketika nilai-nilai rasa empati dan rasa simpati sudah hilang pada diri manusia, maka manusia tersebut tidak memiliki rasa empati dan simpati. Oleh sebab itu, melalui proses belajar akan menghasilkan salah satu kehidupan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai sinergitas, nilai-nilai loyalitas, sehingga pada akhirnya ketika orang lain merasa sakit, maka akan merasakan dirinya itu tidak terlepas akan sakit juga. Oleh sebab itu akan lahirlah jiwa yang memiliki rasa empati dan simpati, karena melalui belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain ini bisa dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki nilai-nilai belajarnya yang tinggi. Oleh sebab itu, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Alaq yang menyebutkan a'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Konsep inilah sebagai pijakan pemberangkatan bahwa belajar adalah salah satu konsep seumur hidup yang tidak boleh henti-hentinya. Untuk lebih menimpa dan lebih memperkaya diri dengan cara membaca berbagai literasi yang ada. Berikutnya adalah belajar untuk membangun, menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Belajar inilah yang akan melahirkan refleksi dan aktualisasi diri manusia sehingga menemukan jati diri manusia yang apa, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi diri dan bermanfaat bagi yang lain. Barangkali itu yang bisa disampaikan melalui 5 pilar pendidikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.